فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah apabila seseorang ditahdzir, apakah pengikut-pengikutnya juga kita tinggalkan? Kalau seseorang itu ditahdzir dengan hak, ditahdzir dengan dalil, dengan hujjah, bukan salah sedikit langsung ditahdzir, salah sedikit langsung dibuang, bukan itu. Tetapi dia keliru, kemudian telah ditegakkan hujjah kepadanya dengan hujjah yang jelas, dengan Al-Quran wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah. Tahu-tahu dia membangkang, tahu-tahu dia dekil, tidak mau tunduk kepada kebenaran dalam keadaan dia sendiri tidak mampu untuk mengalahkan hujjah dengan hujjah. Asal menolak begitu saja, asal membangkang, asal durhaka, maka yang seperti ini memang layak untuk ditahdzir. Sebagaimana di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah, di dalam perbuatan-perbuatan para sahabat. Allah Ta'ala mengatakan, fa'arid ammang tawalla an dzikrina walam yurid illal hayatad dunya. Maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari peringatan kami, dan dia tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Demikian pula dalam dalil-dalil yang lain banyak sekali. Allah Ta'ala juga mengatakan, humul aduwu fahdharhum. Mereka itulah musuh, maka hindarilah mereka, waspadailah mereka. Orang yang sekedar salah, ini bukan musuh. Tapi salah kemudian diperbaiki, malah justru membangkang, melawan, menentang, tidak mampu mengalahkan hujjah dengan hujjah, tidak memiliki burhan dan bayinah, maka hakikatnya dia itu adalah musuh, dan Allah memerintahkan kita untuk menjauhi dia. Demikian pula hadis-hadis yang berbicara tentang para pengikut hawa nafsu dan sikap Nabi kepada sebagian sahabat. Kita tidak mengatakan sahabat itu pengikut hawa nafsu, kita tidak mengatakan bahwasanya sahabat itu mubtadi'ah, bukan begitu. Tetapi sebagian sahabat tatkala mengalami apa yang ma'ruf disebutkan di dalam hadis-hadis itu, kemudian Nabi menjauhinya, maka para ulama diantaranya adalah Imam Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, demikian pula Imam Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid, dan para a'immah yang lain mengatakan, yaitu ini adalah dalil bahwasanya ke pelaku maksiat, demikian pula pelaku kebid'ahan dan seterusnya, dia wajib untuk dijauhi, yaitu apabila dia tidak nampak, yaitu belum jelas taubatnya. Jelas yang sahabat itu mereka datang dengan bertaubat, tetapi Allah menunda sampai Allah Ta'ala menunjukkan bukti kejujuran taubat mereka. Bagaimana dengan yang tidak demikian? Bagaimana dengan orang yang jelas-jelas mengekor hawa nafsu? Maka yang seperti ini adalah ditahdzir. Umat diperingatkan dari dia. Nah, kalau memang orang tadi sudah ditahdzir dengan hak, ditahdzir dengan burhan dan bayinah, dan memang layak untuk ditahdzir, karena memang dia itu tidak mau tobat tapi malah membangkang dan terus menyerang, atau tidak menyerang tetapi terus melakukan kemaksiatan itu, maka bagaimana dengan pengikut-pengikutnya? Telah dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Muhammad Zaid Zaid bin Muhammad Al-Madkhali rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Aqd Al-Munaddad Al-Jadid. Beliau mengatakan kalau orang ini sekedar pengikut, kemudian ketika dijelaskan, kemudian dia rujuk, maka dia jangan ditahdzir, dia orang yang baik. Tetapi jika setelah diberi peringatan, diberi penjelasan, diterangkan kekeliruan orang yang dia ikuti, ternyata dia membangkang, ternyata dia tetap mengikuti orang itu, maka orang ini digabungkan kepada pemimpinnya. Karena menunjukkan dia mengekor hawa nafsu, tidak ikut Allah dan Rasulnya, tetapi malah mengikuti orang yang telah jelas-jelas terbukti dengan burhan dan bayinah itu penyimpangannya dan pemisongannya. Maka orang ini juga layak ditahdzir. Demikian pula juga apabila setelah ditegakkan hujjah justru pengikutnya ini malah membela-bela, setelah pengikutnya diberitahu, diberi penjelasan dan sebagainya, justru masih terus membela-bela, maka dia digabungkan dengan orang pertama, layak untuk ditahdzir juga. Dan disinilah asar-asar para salaf banyak berbicara tentang itu. Nah, maka pengikut sendiri bertingkat-tingkat. Kalau memang dia tidak paham, dia belum tahu, maka jangan ditahdzir, jangan dijauhi, tapi diberi pelajaran yang baik, diberi pengajaran, diberi penjelasan, pencerahan dan sebagainya. Tetapi yang telah tegak hujjah terhadap dirinya kemudian dia membangkang, maka dia digabungkan kepada orang yang pertama. Baik. Adapun masalah pengambilan ilmu ma'ruf, namanya orang ditahdzir, jangan diambil ilmunya. Ana tidak mengatakan orang yang tidak diambil ilmunya berarti secara mutlak dia ditahdzir, tidak.
Berapa banyak di kalangan muhaddisin mereka mengatakan ada 4 jenis manusia yang tidak diambil ilmunya. Di antaranya adalah orang itu adalah seorang syekh, tetapi mungkin apa istilahnya, yaitu dia tidak paham apa yang dia ajarkan. Ini bukan berarti dia ditahdir secara mutlak, tapi jangan diambil ilmunya karena dia tidak paham apa yang dia ajarkan. Demikian pula orang yang keliru, tatkala diingatkan dia masih terus membangkang, ini tidak diambil ilmunya, dan seterusnya. Tetapi kalau dia ditahdir secara mutlak, maka memang jangan diambil ilmunya. Kita dilarang untuk mendengar ucapan-ucapan dia karena ini syubhat. Kita diperintahkan untuk menjauh dari syubhat dan ahli syubhat. Dalil-dalil banyak dari hadis dan juga dari Al-Quran, dari hadis dan dari asar-asar para salaf. Jadi lihat jenis apa orang yang hendak kita nukilkan penukilan-penukilan dia itu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.